Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bapak, dan selamat pagi juga untuk Sobat Amerta. Jumpa lagi di Bincang Buku Amerta. Sebelumnya, perkenalkan saya Lisnawati dari tim penerbit Amerta Media. Kebetulan menjadi editor di sini. Kali ini kita akan berdiskusi dengan salah satu penulis Amerta yang terkhusus adalah Bapak Dr. Gigi, ya. Bapak Ya, Dr. Gigi Fuad Hussein Akbar, MARS, PhD. Selain sebagai penulis, Bapak Fuad juga merupakan dosen dosen di Universitas Hasanuddin. Nah, sebelumnya bagaimana kabarnya, Pak? alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk puasanya lancar, Pak? Insya Allah sampai hari ini, alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan terus sampai terakhir lancar-lancar saja. Alhamdulillah. Agar lebih akrab nih, Pak. Mungkin dari Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari nama, tempat tinggal, maupun kesibukan sekarang, Pak. Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Amerta setelah menyelenggarakan kegiatan ini, ya. Dan perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Fuad Hussein Akbar, Mars PhD. Jadi saat ini saya bekerja di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Hasanuddin, dan kebetulan juga saat ini diberikan amanah untuk menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister, ya, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Alamat bertinggal di Makassar, ya, Sulawesi Selatan. Mungkin sudah tahu daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Dan selain juga sebagai akademisi, saat ini juga aktif sebagai praktisi, ya, dalam bidang kedokteran gigi. Ada beberapa tempat praktek swasta yang saya kelola juga, ya, dalam kesehari-hariannya. Seperti itu mungkin sebagai perkenalan awal. Ya, terima kasih Bapak. Jadi selain aktif di universitas maupun di kedokteran ya Pak, juga aktif menulis nih ya Pak. Ah iya, betul. Itu menjadi salah satu hobi juga. Selain kegiatan yang saya sebutkan tadi, sekiranya ada waktu luang, dan memang harus diluangkan waktu, ya. Kalau menulis buku itu tidak boleh mencari waktu luang, tapi harus meluangkan waktu. Jadi Ya, juga sekaligus sambil menulis buku, betul. ya. Benar sekali Pak. Harus meluangkan waktu itu kuncinya ya Pak. Nah, Iya. kalau dari Bapak sendiri ini mulai untuk menulis buku tahun berapa nih Pak? Boleh dong ceritain Pak bagaimana Baik, awal dan motivasinya gitu Pak dalam pembuatan buku. baik. Saya kira ketertarikan dalam hal menulis itu sudah dimulai pada saat masih duduk di bangku kuliah dulu. Jadi saya masih ingat pada waktu saya masuk di Universitas Hasanuddin itu tahun 2003, ya, tahun 2003. Dan dalam kesempatan itu saya mengikuti beberapa kali pelatihan jurnalistik, ya, karena memang saya punya ketertarikan dalam menulis gitu. Sebelum menulis buku, saya sering juga menulis beberapa tulisan-tulisan di media-media, ya, media online gitu. Nah, dan intens dan fokus untuk menulis buku itu nanti di tahun 2015. Ya, kebetulan saya terangkat sebagai ASN di Universitas Hasanuddin itu tahun 2015. Jadi pada saat itu saya sudah mulai intens dan menulis buku, ya. Nah, terkait dengan motivasi, saya kira karena saya sebagai seorang akademisi, saya tentu saja harus selalu atau senantiasa mengupdate bahan-bahan, ya, atau literasi terkait dengan bahan-bahan ajar yang akan saya buat. Nah, suatu ketika saya mendapatkan satu mata kuliah
ya, waktu saya masih dosen baru, dan saya mencoba untuk mencari ya referensi-referensi atau rujukan-rujukan yang relevan dengan buku ajar saya. Namun setelah saya mencari, ternyata buku-buku yang bisa mendukung tentang bahan ajar yang ingin saya gunakan atau saya ingin buat itu sangat minim atau bahkan praktis belum ada. Ya, dari situ saya berpikir, wah, memang kalau bukan kita sebagai akademisi yang menulis buku ini, maka tidak akan ada buku yang terbit karena profesi yang paling besar potensinya untuk menghasilkan suatu buku, entah itu buku referensi, buku ajar, ya memang seorang akademisi begitu. Ya, sehingga dari situ saya termotivasi bahwa saya sebagai seorang akademisi harus bisa atau harus mampu untuk membuat buku. Ya, jadi dari situlah saya termotivasi untuk membuat satu buku ajar yang terkait dengan bahan ajar yang ingin saya buat. Karena memang saya mengalami kendala untuk mendapatkan referensi yang bersumber dari buku terkait dengan bahan ajar yang ingin saya buat. Sehingga saya berpikir bahwa ya memang kita sebagai dosen yang tentu saja harus bisa terus mengupdate ya informasi-informasi atau literasi yang terkait dengan bidang keilmuan kita. Sehingga dari situ saya mulai termotivasi untuk sedikit demi sedikit membuat ya atau menulis buku ya yang tentu saja masih relevan atau terkait dengan bidang keahlian saya. Seperti itu histori dan sejarahnya dan motivasinya. Menarik sekali ya Pak. Jadi ketika kita sulit untuk mencari referensi, malah kita menghasilkan seperti itu ya Pak. Ya, Dan itu itu untuk sebenarnya. digunakan sendiri seorang lain nih Pak. Ya, betul. Dan saya terbukti bahwa ketika saya mengajar, ya itu saya justru ya mengambil sumber rujukan dari buku saya sendiri yang saya coba olah menjadi suatu bahan ajar, dan kemudian tentu saja juga bermanfaat buat mahasiswa-mahasiswa saya pada khususnya dan mahasiswa lain di Indonesia pada umumnya, karena tentu saja bahan ajar itu kan kalau misalnya memang tidak ada atau masih minim, sehingga banyak opsi-opsi lain yang bisa didapatkan atau dibaca oleh mahasiswa-mahasiswa kita ya, karena eh, mereka juga perlu literasi, mereka juga perlu bahan informasi yang berbahasa Indonesia yang mungkin lebih mudah mereka pahami, lebih tertarik untuk mereka baca ketimbang misalnya referensi-referensi yang bersumber dari luar. Bukan berarti yang dari luar tidak bagus, tetapi ada komparasi ilmu pengetahuan ya, apa yang didapatkan dari luar dengan apa yang didapatkan dari dalam gitu. Saat ini kalau tidak ada informasi dari dalam negeri, ini ada ketimpangan informasi. Kalau misalnya dari luar, terus suasana situasi global dia tahu, tetapi situasi yang ada di negeri sendiri dia tidak tahu, seperti itu. Sehingga dibutuhkan satu komparasi pengetahuan informasi ya untuk mahasiswa-mahasiswa kita, sehingga mereka bisa membandingkan ya informasi-informasi yang ada di negaranya sendiri dengan informasi-informasi yang ada di luar, seperti itu. Iya, Baik Pak. Kalau untuk bukunya sendiri yang sudah diterbitkan gitu Pak, itu tadi yang seperti Bapak sampaikan berkaitan dengan bidang keilmuan ya Pak, yang iya, Bapak betul. ampuh gitu ya. Nah, boleh dong Pak diceritakan beberapa buku yang telah Bapak terbitkan gitu Pak. Isinya itu lebih spesifiknya tentang apa seperti itu Pak? Terutama Baik, mungkin di buku yang terakhir nih Pak. ya baik. Saya kira eh, sejauh ini mulai dari tahun 2015 sampai 2024 ini sudah ada kurang lebih 15 buku yang saya hasilkan ya dari berbagai topik. Kebetulan latar belakang keilmuan saya adalah tentang manajemen pelayanan kesehatan ya, manajemen pelayanan kesehatan, tetapi juga mengampu beberapa mata kuliah yang ada di bidang ilmu saya. Nah, memang mayoritas buku yang saya hasilkan itu adalah terkait dengan manajemen pelayanan ya, terutama di unit-unit pelayanan kesehatan, baik itu di tempat praktek, puskesmas maupun di rumah sakit, dan memang masih berimbang ya antara buku ajar dengan buku referensi yang saya hasilkan. Dan
beberapa buku-buku yang saya sudah terbitkan, ya, terutama saya terbitkan di Amerta ini karena salah satu buku yang saya pikir penerbit yang saya pikir menjadi rekomendasi ya buat teman-teman penulis karena beberapa value yang bisa kita dapatkan dan tentu saja aksesibilitas dan kemudahan yang kita dapatkan seperti itu. Salah satu di antaranya adalah buku yang saya sudah terbitkan melalui Amerta Media ini adalah kumpulan instrumen penelitian dalam bidang kedokteran gigi. Saya banyaknya mahasiswa yang ketika dia ingin mulai menyusun skripsi, ya, tesis, disertasi atau karya tulis ilmiah yang lainnya, mereka membangun komunikasi dengan saya, terutama dalam hal metodologinya, metode penelitiannya. Mereka masih bingung kadang untuk menentukan apa alat-alat ukur yang sesuai dengan tema yang dia angkat seperti itu. Ya, dan banyak mahasiswa yang melakukan atau menjalin hubungan komunikasi ya pada saya dia menuliskan satu karya ilmiahnya. Dan saya berpikir bahwa alangkah bagusnya kalau saya menulis satu buku di mana buku itu merupakan kumpulan alat ukur atau kumpulan instrumen ya yang biasa digunakan oleh mahasiswa dalam bidang kedokteran gigi. Sehingga ketika mahasiswa-mahasiswa ini ya sementara menulis karya tulis, entah itu skripsi, disertasi, tesis maupun karya tulis yang lainnya, mereka tidak susah lagi untuk menentukan ya alat ukur apa atau instrumen apa yang dia harus gunakan yang sesuai dengan penelitian yang dia lakukan. Karena di dalam buku itu sudah tercantum semuanya. Ya, semua alat ukur, semua instrumen dalam bidang kedokteran gigi, ya itu sudah saya coba rangkum, saya coba tulis dalam satu tulisan dan alhamdulillah setelah buku itu terbit itu sangat bermanfaat sekali buat mahasiswa-mahasiswa. Ya, mereka tidak perlu lagi kesulitan untuk mencari bahan rujukan, ya. Mereka tidak sulit lagi untuk mencari alat ukur yang digunakan. Mereka tidak sulit lagi untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan alat ukur itu. Karena di dalam buku itu selain saya menjelaskan semua jenis alat ukur, juga saya menjelaskan secara detail bagaimana mengaplikasikan alat ukur itu. Secara detail dengan bahasa yang bisa mudah dipahami oleh kalangan mahasiswa, sehingga mahasiswa dengan cepat bisa mengidentifikasi mana alat-alat ukur yang sesuai dengan penelitiannya dan bagaimana cara menggunakan alat ukur itu. Ya, jadi mahasiswa-mahasiswa yang selama ini masih bingung itu dengan mudah mereka dapatkan alat ukur tersebut. Dan saya kira itulah salah satu value atau keuntungan yang dimiliki oleh buku itu dan saya kira terima kasih kepada Merta yang sudah bekerja sama dengan kami, dengan saya untuk menghasilkan buku itu dan alhamdulillah kalau saya tidak salah proses penerbitan di Amerta untuk buku itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 hingga 2 bulan saja, walaupun proses penulisannya sudah hampir setahun kalau saya tidak salah saya menulis buku itu, ya dan alhamdulillah sudah bisa terbit dan sudah bisa termanfaatkan dengan sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita pada awalnya, begitu. Menarik sekali. Jadi buku ini sangat-sangat ya Pak direkomendasikan bagi para akademisi, baik itu sebagai dosen untuk mengajarkan ke mahasiswanya maupun ketika mahasiswa itu sendiri yang akan melakukan penelitian ya Pak. Betul. Nah, buku itu selain menyajikan konsep-konsep juga bagaimana cara mengaplikasikan metodologi-metodologi yang telah ditulis gitu ya Pak dalam buku Betul. tersebut. Betul sekali. Seperti itu rencana atau konsep yang dimuat dalam buku yang terakhir saya buat dan saat ini sudah ada beberapa draft buku lagi. Saya sudah membangun komunikasi kembali dengan Amerta untuk mungkin bisa menjadi pilihan lagi untuk menerbitkan beberapa draft buku saya ke depan. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dalam waktu dekat ini. Siap Pak. Nah, ini dalam proses penulisan buku ya Pak, itu kan biasanya tidak terlepas dari
berbagai kendala gitu Pak. Nah, kalau kendala-kendala yang Bapak hadapi nih selama proses penulisan buku itu seperti apa Pak? Dan mungkin bisa dibagi nih ke Sobat Amerta nantinya cara mengatasi kendala-kendala saat menulis buku Pak. Baik, eh, saya kira memang ini menjadi satu eh, hambatan ya tersendiri, bukan masalah sih sebenarnya, tapi lebih kepada hambatan ya. Nah, tentu saja hambatan-hambat itu bisa kita carikan solusi-solusi ya, solusi alternatif untuk mencoba mencari apa jalan keluarnya. Yang pertama kendala yang saya sering alami pada saat menulis buku adalah ketika buku atau topik yang saya ingin tulis itu masih minim referensi yang terkait dengan itu, sehingga saya harus membutuhkan waktu lebih lama ya, atau membutuhkan effort yang sangat besar untuk lebih mencari atau mendapatkan lagi sumber-sumber rujukan atau referensi-referensi yang tentu saja berkualitas dan relevan dengan topik yang saya ingin tulis, agar saya bisa menulis buku sesuai dengan keinginan atau sesuai yang saya inginkan. Ya, karena ada beberapa buku yang saya pernah tulis atau sedang tulis, memang dari segi referensi memang orang masih masih minim ya, masih kurang yang tulis ya, dia masih masih sangat terbatas referensinya, sehingga ini tentu saja akan menjadi hambatan pada saat saya ingin menulis buku karena keterbatasan referensi yang relevan tadi itu. Kemudian yang kedua, salah satu kendalanya adalah keterbatasan waktu, saya pikir ya, dengan berbagai kesibukan-kesibukan yang saya sempat sampaikan tadi, 24 jam itu rasanya sangat minim sekali ya. Jadi saya dalam satu hari itu biasanya tidur hanya 3 sampai 4 jam saja, dan eh, di sela-sela waktu itu saya coba untuk menyempatkan waktu untuk menulis buku ya. Paling paling waktu yang paling nyaman buat saya untuk menulis buku itu pada pagi hari ya. Setelah salat subuh sebelum berangkat ke kantor, saya menyempatkan untuk mengupdate tulisan-tulisan saya terkait dengan buku yang saya tulis. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa salah satu kendala atau hambatan juga dalam menulis buku adalah keterbatasan waktu. Sehingga si penulis ini tentu saja harus mempunyai manajemen waktu ya, manajemen waktu yang bagus ya, sehingga dalam menulis buku itu harus senantiasa ada progres ya, tidak stagnan gitu. Karena saya mengutip dari kalimat seseorang bahwa buku yang baik itu adalah bukan buku yang selesai ditulis, tapi buku yang baik itu adalah buku yang sudah diterbitkan. Ya, jadi walaupun bukunya selesai ditulis tapi tidak diterbitkan, wah itu belum jadi buku namanya. Jadi buku yang baik itu bukan buku yang selesai ditulis, tapi buku yang baik itu adalah buku yang sudah diterbitkan. Nah, kemudian tentu saja ya, hambatan yang lain yang pada umumnya mungkin penulis juga rasakan adalah terkait dengan keinginan. Kadang rasa mood atau semangat untuk menulis itu tiba-tiba padam ya, tiba-tiba hilang sendiri tanpa mengetahui apa penyebabnya. Ya, kalau mood menulis itu tidak ada, pokoknya jangankan menulis, buka laptop saja tidak mau begitu. Jadi memang harus mencari kembali ya keinginan atau memperbaiki mood itu sendiri, baru bisa biasanya kalau dapat inspirasi lagi tiba-tiba baru kita mau mencoba menulis lagi. Dan saya kira itu adalah beberapa kendala-kendala yang eh, lebih banyak sebenarnya lebih kepada faktor internal daripada penulis saja sih, karena kalau dari faktor eksternal saya kira sekarang sudah banyak penerbit-penerbit yang bisa kita jadikan sebagai mitra, yang kemudian punya layanan yang sangat bagus ya. Sebagai salah satu contoh mungkin di Amerta ini, saya kira dari segi layanan ini sangat memudahkan para penulis, karena
proses editornya itu betul-betul dilakukan secara step by step, tahap demi tahap, dan tahap demi tahapnya itu bisa berlanjut ketika sudah mendapat kepastian atau sudah sudah difiksasi oleh penulisnya untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya, dan betul-betul ada garansi terbit yang diberikan, ya, dan itu sangat penting buat penulis, sebab penulis sendiri punya target-target tertentu ya untuk menerbitkan bukunya. Jadi saya kira kalau faktor-faktor eksternal, saya kira eh, bisa kita minimalisir kendalanya, karena memang sudah banyak sekarang pilihan-pilihan. Namun kendala yang paling banyak sebenarnya dari penulis ini adalah, terutama saya pribadi, adalah dari faktor internal itu sendiri, termasuk beberapa hambatan-hambatan yang saya sudah sebutkan tadi. Namun saya kira dari hambatan-hambatan itu semua ada solusinya. Saya sudah mendapatkan rumus ya tersendiri bagi saya pribadi, bagaimana mengatasi hambatan-hambatan itu ketika saya alami seperti itu. Jadi itu adalah mungkin beberapa hambatan-hambatan yang eh, sering saya rasakan pada saat menulis buku. Begitu. Hmm. Halo? Mohon maaf, Bapak, ada kendala teknis sedikit. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, bisa dilanjutkan, Bapak? Ya, saya kira itu adalah beberapa hambatan-hambatan tadi ya yang saya sudah jelaskan ya terkait dengan eh, situasi-situasi yang saya sering temukan ya pada saat menulis buku, dan mayoritas memang kendala itu atau hambatan itu lebih kepada hambatan internal sendiri. Saya kira begitu penjelasan saya. Ya, terima kasih, Bapak. Kebetulan memang dari penerbit itu setiap step by step itu selalu dikomunikasikan gitu ya Pak. Dari proses outline, kemudian nantinya ketika editing naskah, layout cover, dan itu membuka kesempatan bagi penulis untuk berkontribusi secara penuh juga ya Pak dalam pembuatan buku Ya, itu sendiri ya Pak. betul. Jadi saya sudah banyak pengalaman bekerja sama dengan publisher buku ya, penerbit buku dalam negeri, dan saya kira Amerta ini punya ciri khas dan punya kelebihan yang spesifik yang kemudian ini merupakan keunggulan mungkin dibandingkan dengan publisher atau penerbit yang lain ya. Karena memang kita ditangani oleh satu orang yang betul-betul sangat intens membangun komunikasi dengan penulis. Dan bagi saya, tipikal orang atau karakteristik orang yang punya kesibukan yang tinggi kadang melupakan ya planning-planning atau progres-progres yang saya sudah tulis. Tetapi di sisi lain eh, penerbit ini ya atau Amerta ini sangat eh, eh, intens ya, kemudian tetap menjaga komunikasi selama proses penerbitan, sehingga eh, ada semacam warning ya, ada semacam alarm buat saya untuk kemudian tetap on track dalam menyelesaikan proses ya, buku ini, karena kadang karena kesibukan mungkin saya harus lupa lagi untuk mengupgrade atau mengupdate informasi-informasi yang diberikan kepada dari Amerta kepada saya sebagai penulis, sehingga saya melupakan kadang. Tetapi ya betul,
kita sangat intens gitu untuk bisa diingatkan ya atau bisa berkomunikasi secara detail sehingga betul-betul kami merasa ada perhatian yang lebih yang diberikan kepada kami sebagai penulis, dan ini merupakan salah satu saya kira keunggulan yang dimiliki oleh Amerta dibandingkan dengan penerbit-penerbit yang lain, dan saya merasa nyaman dengan kondisi itu sehingga memang dari beberapa buku yang saya terbitkan memang mayoritas diterbitkan oleh Amerta begitu. Ya, terima kasih Pak. Kalau Ya. untuk pemasaran atau pengenalan buku-bukunya, selain dari penerbit nih Pak, kan dari kami juga memiliki metode-metode pemasaran sendiri gitu ya Pak, untuk mengenalkan buku-buku penulis. Nah, kalau dari Bapak sendiri ini ada nggak cara Baik, atau metode untuk memperkenalkan buku, terutama bagi rekan sejawat maupun mahasiswa pada umumnya seperti itu Pak? ya baik. Kalau kami secara sebagai akademisi memang punya keterbatasan karena dalam peraturan rektor itu kan seorang dosen dilarang untuk menjual buku ya atau apapun, tetapi itu tidak mengurangi keinginan kita untuk terus berupaya memperkenalkan hasil-hasil karya kita. Jadi memang saya tidak pada kapasitas menjual bukunya, tetapi pada kapasitas bagaimana memberikan informasi atau menyebarkan informasi bahwa sudah ada buku yang terbit begitu. Dan sejauh ini yang pertama saya sebagai dosen punya website sendiri ya pribadi. Saya ada website pribadi, mungkin bisa dikunjungi nanti website saya, dan semua buku-buku yang saya sudah terbitkan saya tampilkan ke dalam website saya sendiri. Oke. Kemudian yang kedua adalah, dan ini juga merupakan salah satu keunggulan dari Amerta Sekira, karena Amerta punya konsep pemasaran yang saya kira memang eh, sangat baik begitu, karena mereka menyediakan fasilitas ya bagi yang menerbitkan buku atau bekerja sama dengan Amerta Media, memang menyediakan konten-konten atau media-media promosi ya, baik itu dalam bentuk video, baik itu dalam bentuk flyer, baik itu dalam bentuk media-media lainnya ya. Dan itu sangat memudahkan kami sebagai penulis untuk men-share ya konten-konten promosi yang dibuatkan oleh Amerta Media, dan itu sangat menarik kontennya kalau menurut saya, dan punya cita rasa dan kelas yang sangat bagus, sehingga kami juga dari penulis punya rasa percaya diri untuk mempublikasikan itu karena memang kualitasnya bagus. Selain itu juga Amerta juga punya cara sendiri untuk memasarkan ya, apakah mereka menjual dalam bookstore-nya sendiri atau bekerja sama dengan industri jasa lainnya, dan itu sangat menarik menurut saya sehingga kami dari penulis cukup terbantu ya dalam hal memasarkan atau menyebarkan informasi itu. Ya, saya pun secara pribadi tidak perlu lagi disusahkan untuk membuat media-media promosi. Ya, karena itu sudah disiapkan dan itu satu paket ya disiapkan. Jadi saya kira memang sangat menjadi pilihan ya atau menjadi opsi ketika kita ingin menerbitkan satu buku ya dengan Amerta Media ini, karena memang banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada penulis. Bahkan info yang terakhir saya dapatkan, ada satu program dari Amerta yang ketika kita menerbitkan itu sudah satu paket dengan proses penerbitan hakinya. Ya, saya memang setiap penulis buku saya urus sendiri hakinya langsung di Kementerian Hukum dan HAM, masuk ke dalam websitenya, registrasi sendiri. Biasanya kalau buku itu mengeluarkan sertifikat haki membutuhkan biaya tersendiri sampai mulai dari 400.000 sampai 600.000 seperti itu, dan ya ada beberapa persyaratan-persyaratan administrasi yang diperlukan. Tapi saya kira kalau program di Amerta ini bisa
terrealisasi di mana setiap penulis yang berhasil menerbitkan buku itu mendapatkan jasa free untuk menerbitkan hakinya, dan saya kira ini ide yang sangat bagus ya, sekaligus juga cara yang sangat bagus untuk kemudian bagaimana kami sebagai penulis ini lebih semangat lagi untuk menghasilkan karya-karya tulis dalam bentuk buku. Begitu. Nah, terima kasih Bapak karena telah menyebutkan berbagai fasilitas ya Pak yang disediakan Amerta serta promo yang sedang ada di Amerta itu sendiri. Ya, Nah, betul, betul. ya, kalau dari Bapak, tips dan trik nih Pak untuk menulis buku, terutama bagi pemula, sobat Amerta yang masih pemula nih Pak. Dan tadi mungkin mengalami kendala-kendala seperti referensi yang minim, itu bisa nih Pak, bagi tips dan triknya Pak. Ya, baik. Saya kira saya lebih share saja pengalaman saya sebagai dosen, di mana pada tahun 2015 saya sebagai seorang dosen baru dan tentu juga masih berstatus sebagai penulis pemula ya, di mana tentu saja ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan sehingga itu merupakan strategi yang saya kira sangat bagus dalam memulai menulis buku. Yang pertama, yang terpenting adalah kita mencoba untuk menentukan satu topik, ya. Topik apa yang menurut kita yang saat ini memang dibutuhkan, ya, atau relevan dengan kondisi-kondisi yang ada hari ini, ya. Jadi kita mencoba untuk mempelajari situasi, ya. Kalau kita sebagai akademisi sih, sebagai dosen mungkin lebih banyak kepada buku-buku ajar ya, karena memang buku ajar ini masih sangat minim, apalagi dalam bidang kedokteran gigi ya. Untuk mata kuliah yang saya bawakan itu masih sangat minim buku ajarnya, sehingga saya masih punya banyak stok draft buku ini untuk menghasilkan buku. Tinggal bagaimana menyempatkan waktu saja untuk menyelesaikan buku-buku itu. Ya, tapi yang terpenting adalah kita mencoba untuk menentukan atau membuat satu topik. Ya, kita spesifikkan topik itu sehingga topik itu nanti menjadi dasar atau menjadi fondasi untuk kemudian menulis buku itu. Kemudian yang kedua, setelah topik kita tentukan, tentu saja kita mencoba mencari referensi-referensi yang tentu saja relevan dengan topik itu. Ya, saya kira memang salah satu kendalanya karena kalau kita menentukan topik buku yang kemudian sudah banyak referensinya tersedia, maka itu bukan menjadi suatu kendala pastinya. Yang jadi kendala terkadang adalah topik-topik yang kita sudah tentukan sebelumnya itu masih sangat minim referensi-referensi yang relevan dengan itu. Ya, sehingga kita masih sangat sulit untuk membuat atau menyusun buku itu. Dan saya kira ada beberapa strategi-strategi khusus ya yang bisa kita coba. Kalau kami di universitas itu, karena memang fasilitas dari universitas sudah banyak bekerja sama dengan publisher-publisher internasional ya, memang kerjasama ya antara publisher buku internasional dengan kampus kami ya, sehingga kami punya kemudahan untuk mengakses lebih luas, mengakses secara gratis ya informasi-informasi dari luar. Dan saya kira ini adalah salah satu keuntungan karena sudah ada tersedia search engine ya, ada atau mesin pencari yang kemudian ini adalah merupakan hasil kerjasama. Ya, misalnya Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Elsevier misalnya, atau Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Science Direct misalnya, di mana kedua publisher ini mempunyai banyak ya stok informasi yang kemudian bisa kami akses sebagai dosen, yang tentu saja ini merupakan sebagai referensi-referensi yang akan kita gunakan sebagai rujukan untuk menulis buku itu. Nah, itu salah satunya. Kemudian tips dan trik yang lainnya adalah ketika referensi sudah siap, sudah ada topik, tentu saja mungkin yang paling baik adalah kita mencoba untuk membuat outline-nya. Ya, kita membuat outline dari bawah ke bawah, sehingga outline ini nanti akan menuntun kita untuk menulis buku.
Saya biasanya seperti itu. Saya buat outline-nya dulu. Paling tidak kalau sudah outline jadi, saya sudah berpikir bahwa ini 50% buku saya sudah selesai ini. Karena saya sudah punya perencanaan, ya, saya sudah punya gambaran ya seperti apa dan ke arah mana buku yang akan saya tulis nanti ini. Ya, outline itu kita akan buat per bab ya, sehingga kita sudah tahu kita memulai start dari mana ya dan harus berakhir seperti apa buku ini. Tentu saja setelah outline-nya, jadi saya biasanya buat draft ya. Ada buku yang saya coba chapter. Ada draft saya dari yang akan saya bahas gitu. Tentu saja bersumber dari referensi-referensi yang sudah tuliskan, saya sudah dapatkan sebelumnya. Nah, setelah draft buku itu jadi, saya coba di dalam laptop saya coba urai ya ke dalam bentuk halaman-halaman atau dalam bentuk file ya, per file setiap chapter itu satu file begitu. Saya cuma bedakan sehingga saya menulis buku ini tidak tentu bahwa chapter 1 saya akan nulis awal gitu. Kadang saya dapat informasi lebih banyak di chapter 5, saya akan menulis mulai dari chapter 5 misalnya. Nanti setelah selesai akan saya coba kompilasi, saya coba formulasi ulang ya untuk memfiksasi urutan-urutan dari chapter buku itu. Jadi untuk memudahkan kita dalam menyusunnya, setelah draftnya jadi, kita akan coba buat file, ya kita pisahkan filenya berdasarkan chapter-chapternya, sehingga kita akan lebih mudah untuk melakukan atau melanjutkan proses penulisan buku ini. Saya kira itu adalah beberapa tips dan trik yang memudahkan kita ya untuk mencoba menulis. Kalau saya kira untuk teman-teman atau rekan-rekan yang punya jiwa atau punya passion dalam menulis, saya kira ketika sudah membuat beberapa informasi yang saya sebutkan tadi itu akan justru selanjutnya akan lebih mudah untuk menuliskan atau menyelesaikan buku yang mereka sudah rencanakan begitu. Ya, terima kasih Bapak atas tips dan triknya. Saya ulangi sedikit. Tadi apa Ya, yang telah disampaikan oleh Pak Fuad, di antaranya adalah memilih topik yang relevan, kemudian memperbanyak referensi, bisa juga mengadakan kerjasama ya Pak dengan para ya, publisher, terus memulai untuk membuat outline, memulai ya, untuk membuat draftnya, dan memisahkan file-file. Dan nggak Pak, dan tidak masalah kalau misalkan kita menulis tidak dari bab 1 ya Pak, ya, tetapi betul. jika ada referensi untuk bab berikutnya, langsung saja ditulis. Ya, betul. Karena kan terkadang di awal, misalnya ada bab 1 yang mungkin kita mengalami kesulitan mendapat referensinya, sehingga kita kadang kalau harus terformat bahwa harus selesai dari bab 1 itu agak sulit juga gitu kan. Jadi kita mencoba menulis dari bab atau chapter di mana memang sumber rujukannya sudah sangat banyak ya, sehingga kita bisa menulis dari situ sebenarnya. Karena di akhir juga nanti kita akan mereview kembali ya, kita akan mereview kembali kesesuaian antara chapter itu gitu. Ini ada kalimat yang menarik nih dari Pak Fuad, dari apa yang telah disampaikan. Dan jangan lupa teman-teman bahwa buku yang baik adalah bukan buku yang selesai ya Pak, tapi buku yang diterbitkan seperti itu. Dan Ya betul. iya, dan jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk menulis agar buku kamu segera dapat diterbitkan seperti itu ya Pak. Jadi kita harus memulai dari kita sendiri ya Pak. Iya, betul sekali. Ya, sebelumnya mungkin ada closing statement terlebih dahulu untuk menutup diskusi kali ini Pak dari Pak Fuad. Baik, saya kira sebagai closing statement sahabat-sahabat Amerta Media dimanapun berada, jadi saya sudah sampaikan tadi di awal dan barusan diulangi lagi oleh moderator kita, ya, karena kualitas buku itu bukan hanya ditentukan dari buku itu selesai kita tulis, ya, tapi buku yang berkualitas itu adalah buku yang kita terbitkan, ya.
Jadi sebisa mungkin kita bisa menerbitkan buku supaya ilmu yang kita dapatkan itu lebih bermanfaat bagi orang lain. Ya, karena ilmu yang punya pahala, ya, itu adalah ilmu ketika dimanfaatkan atau berguna bagi orang lain. Sehingga bagi teman-teman penulis, ya, untuk segera menyelesaikan bukunya, ya, saya tentu paham begitu banyak kondisi-kondisi internal yang bisa menjadi atau menjadi hambatan dalam menyelesaikan proses buku. Tetapi kita sebagai penulis tentu saja punya 1001 cara, ya, untuk bisa menyelesaikan buku kita. Banyak orang-orang di luar sana memerlukan atau menunggu buku kita untuk sebagai bahan rujukan, ya, atau bahan bacaan, dan saya kira ini menjadi salah satu uh, cara untuk menghasilkan amal jariah, ya, bahwa setiap informasi yang mereka tulis, yang mereka rujuk dari buku kita, maka di situ pula amal kita akan terus mengalir sebenarnya, karena kita adalah bagian untuk menyebarkan informasi-informasi itu. Saya kira itu yang merupakan closing statement dari saya, dan terima kasih juga kepada Amerta yang sudah mengundang saya dalam kegiatan talk show ini. Oke. Kembali kami sampaikan untuk Pak Fuad yang telah meluangkan waktunya nih Pak di tengah kesibukannya menjadi dosen dan hari ini meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara nih di talk show Amer. Iya, baik. Saya tutup, saya akan sedikit promosi ya Pak kepada Boleh, Sobat boleh. Amerta yang nantinya menonton talk show ini. Bagi Sobat Amerta yang masih bingung untuk menerbitkan buku, bagaimana step by step untuk menerbitkan buku itu sendiri, bisa langsung berkonsultasi dengan CS kami. Ada beberapa CS dan itu dapat dihubungi melalui nomor telepon yang tertera di Instagram Amerta itu sendiri ya Pak. Dan bagi teman-teman yang ingin menerbitkan atau mencari referensi, bisa untuk memilih atau melihat buku-buku yang telah diterbitkan oleh Amerta ya Pak. Baik itu di website Amerta maupun yang ada di marketplace yang telah disediakan. Ya, terima kasih kembali Bapak untuk waktunya. Baik. Oke, sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan beberapa buku ini bisa kita selesaikan lagi ya dengan Amerta. Terima Ya. kasih. Ya, sekedar informasi juga, kemarin kami sudah ada satu MOU kerjasama dari fakultas kami dengan Amerta, dan saya kira sebagai implementasi dari MOU itu mudah-mudahan ke depan semakin banyak rekan-rekan dosen yang berpartisipasi atau bekerjasama dengan Amerta, dan kemudian bisa menghasilkan lebih banyak buku lagi ke depannya. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Kalau sudah mungkin saya izin live ya. Iya. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, saya pamit. Terima kasih.